Assalamualaikum semua. Video ini sengaja kami campur dengan dakwah yang berbahasa Madura dari Kiai Haji Polil Yasin, di mana dakwahnya terkenal dengan penyampaian yang ilmiah. Kebetulan dakwahnya lagi membahas tentang polmaks nasab yang saat ini terjadi. Ternyata ada orang Madura yang menanggapi dakwahnya lewat komentar. Komentar tersebut mengenai ayat yang disampaikan beliau. Kebetulan ayat tersebut sedang dibahas juga oleh guru tercinta, Ustadz Adi Hidayat. Ditambah lagi Buya Yahya menghibau kepada para umat Nabi Muhammad agar hati-hati terhadap zuriyah Nabi, agar sahabat kita tercinta yang berkomentar di atas tidak gagal paham. Langsung saja kita gas ke videonya. Allah saja dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Nabi Muhammad mulangnya kalau minta opah, kalau minta balasan, cuma situng al-mawaddata fil qurba, guna ajuan kutu andi perasaan cinta dan durian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya durian Gusti Kanjeng Nabi. Saya beda Indonesia ini kampung masyhur sejahat durian Gusti Kanjeng Nabi hadirin. Pada masyhur durian Kanjeng Nabi, guna sampean andi alasan untuk aku talaki cegak dintoh durian Gusti Kanjeng Nabi. Jelas? Jelas. Jadi sampean pala kocak durian Kanjeng Nabi, Habib sampun masyhur. Dan tak usah andi-andi kemang-mangan, dan kudu hormat, dan kudu takdim. Masalah yang urusan noro, Habibnya kalau maksum hadirin. Umpama beda Habib situng sana, coba di salah mana. Habib sesana aja, toro. Makilah kiai tak maksum. Kiai mun sana aja, toro. Imun urusan hormat kula benajuran, pakun betul aja kita tak krama. Maju kita tak krama. Karena beda sambungan ke ajuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir surah ke-42 Asy-Syura di ayat ke-23. At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhr Razi. Illa al-mawaddata fil qurba, yang dimaksud al-mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku, beliau simpulkan itu ada 3. Bisa umatnya, ya, seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW dengan benar. Tafsiran kedua diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling menarik ada yang ketiga, dan ini menempati level yang tertinggi, yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah SAW. Baik, ya, semua tersambung dari Al-Hasan ataupun Al-Husain ridwanullahu alaihima, yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, putri Rasulullah SAW, istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah. Pemilik tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari menyampaikan satu riwayat, annahu lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turunnya ayat ini, illal mawaddata fil qurba, kemudian kila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man qarabatuka haula'il ladzina wajabat alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka, mencintai mereka? Maka apa jawab Nabi? Faqala Ali wa Fatimah wabnahuma, fathabata anna haula'il arba'ah aqarib an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Ali, Fatimah, dan putra dari keduanya, dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Maka Al-Imam Fakhr Razi, ya, mengomentari kalimat riwayat tadi, mengatakan maka dengan tetapnya keterangan ini, mereka keturunan Nabi langsung dari Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, ini harus menempati porsi tertinggi dari nilai kasih, cinta, perhatian, tak boleh disakiti, dari 3 golongan yang tadi disebutkan. Bahkan Imam Fakhr Razi langsung mengomentari, bahkan ini kita bisa dapati beberapa petunjuk, kata beliau. Di antara petunjuknya, la syakka anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Fatimata alaihi salam, qala sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atu minni, ya, Fatimatu bid'atun minni yu'dhini ma yu'dhiha. Fatimah itu belahan diriku, belahan jiwaku. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatimah Az-Zahra belahan dari jiwa beliau juga? Bukankah Al-Hasan putra beliau, Al-Husain putra beliau? Tentu itu belahan jiwanya. Dan keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain, para sayyid, syarif yang mendapatkan cinta, yang dicintai, itu keturunan langsung
yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatimah, maka menjadi belahan jiwa Rasulullah SAW. Karena itulah saking tingginya derajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama sampai dijadikan doa dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga penguat di tafsir Ibnu Katsir. Ini dalil dari Ibnu Katsir yang menguatkan bukan hanya Fatimah radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib dan putra keduanya itu Al-Hasan Al-Husain. Tidak dicukupkan mawaddah al-qurba fil qurba pada keempatnya. Nah, di antara buktinya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim. Dia berkata, "Lamma ji'a bi Ali bin Husain asyara." Tatkala Ali bin Husain ditawan, maka kemudian dia dibawa ke gerbang kota Dimashq. Berdirilah seorang laki-laki dari masyarakat Syam. Faqala, dia berkata, "Alhamdulillahilladzi qatalakum wasta'salakum wa qata'a qarnil fitnah." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan kalian dan memutus fitnah di zamanku ini. Nah, jadi dia merasa bahwa dengan ditawannya keluarga besar Nabi, termasuk di dalamnya Ali ibn Husain radhiyallahu taala anhu, dia menyimpulkan, nah ini sumber fitnah nih. Dia menyakiti, ya menuduh bahwa ini bagian dari keluarga Nabi, keturunan Nabi ini fitnah pada saat itu yang menyebabkan banyak persoalan-persoalan, banyak kericuhan-kericuhan, banyak kesemrawutan-kesemrawutan, banyak pertikaian-pertikaian. Maka dia menyimpulkan ini dengan ditangkapnya, ditawannya orang ini, keturunan Nabi SAW dengan kalimat yang tak pantas tadi. Ya, saya nggak berani menerjemahkan dengan yang lebih kasar, ya, yang sesuai dengan apa yang dia katakan tadi. Saya mungkin katakan yang telah menangkap dia, ya. Kemudian dan menghilangkan fitnah di zamanku ini. Faqala lahu Ali bin Husain. Maka Ali bin Husain berkata, "Kamu ini baca Quran nggak?" Laki-laki itu berkata, menjawab, "Na'am, ya." "Aqra'ta al Hamim?" Apa engkau pernah membaca tentang surat di dalamnya ada keluarga besar Hamim? Qala qara'tul Quran. Dia menjawab, "Aku membaca Al-Quran, walam aqra' al Hamim." Tapi aku nggak pernah baca al Hamim. Ada keluarga di situ yang diutamakan. Siapa keluarga itu? Maka dijawab oleh Ali bin Husain, "Qala ma qara'ta." Apakah engkau nggak baca? Di ayat 23 tadi, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan Muhammad SAW, aku tidak meminta kepada kalian satu upah pun, satu materi pun kecuali rasa cinta, rasa hormat kepada keluarga keturunan Rasulullah SAW. Qala, maka orang itu berkata, apakah kalian itu termasuk golongan mereka, keluarga Nabi SAW? Qala, na'am. Maka Ali bin Husain berkata, ya, kami termasuk golongan itu. Maka setelah mengetahui itu dia terdiam dan tidak banyak berkomentar lagi dan mengoreksi dirinya sehingga dia menyadari kesalahan-kesalahan yang dimaksudkan. Maka dijawablah kemudian oleh Amr ibn Shu'aib yang dimaksud di ayat ini spesifik. Maksudnya adalah kerabat Nabi SAW. Jadi bila kita punya keluarga saja kita jaga, kita sayangi, maka demikian Rasulullah menjaga, menyayangi keluarga besarnya, termasuk keturunan-keturunannya. Karena itulah di dalam bahasa Arab, orang yang dicintai disebut dengan mahbub. Mahbubun, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai, ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan habib untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Dengan ini saya bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, memuliakan sahabat-sahabat Nabi, dan terkhusus memuliakan, mencintai, dan menjaga seluruh keluarga besar Rasulullah SAW sampai dengan keturunannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Saya pun memohon maaf jika dalam setiap tutur perilaku ada tindakan-tindakan yang boleh jadi menyakiti keluarga besar Rasulullah SAW, dan semoga maaf Anda, kasih sayang Anda menjadikan peluang yang terbuka bagi saya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang gembira bersama Anda semua dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jangan Anda mengambil contoh anak kiai yang tidak jadi kiai atau habib yang tidak jadi ulama. Itu bukan sebagai tolak ukur. Anda salah.
Bicara tentang habaib, ambil habaib yang tidak berilmu, ngomong kelantur, wah ini habaib. Urusan kiai, anak-anak kiai, ambil anak Gus yang ngelantur. Anda ini penfitnah besar, siapa namamu? Anda ini mau apa, hei hamba Allah? Semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi ahli fitnah. Jauhkan dari fitnah dan memfitnah. Kepada mohon maaf, mungkin dari kalangan habaib yang tersinggung oleh kalimat kami. Nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah, kami mohon maaf. Dan para gus-gus kiai mungkin ada yang tersinggung dengan kalimat kami mencintai Anda. Harapan kami adalah bertemu di dunia dengan cinta, selesai konflik, biarpun Anda dalam saya salah, Anda salah, misalnya, ayo kita berdamai. Setelah itu bertemu kembali di surga. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan singkat dari kami, jangan sampai diadu domba oleh orang yang belum tentu benar ajarannya. Semoga para guru-guru kami semua diberi kesehatan.